Ya. Kenapa kopi itu pahit, Clek? Kopi itu memang diciptakan pahit. Lalu yang membuat dia manis adalah gula. Tapi itulah hebatnya gula. Ketika dia kopi itu dianggap manis, maka yang dipuji kopinya. Wih, enak banget nih kopinya nih, manisnya pas, gulanya nggak disebut. Jadi korban dong gulanya. Ya, itulah keikhlasan gula. Tapi ketika orang punya penyakit gula, itu disalahin gulanya. Hello YouTube, this is Jackpot. Rolling. Aduh, lu ngapain sih, Clek? Agak, gue iseng aja. Lu nggak tahu ini udah mulai. Udah mulai. Lu apa-apaan sih? Lu bilang dong. Ya ini kan gue udah bilang. Clek kita mulai. Enggak. Lu masih main. Orang itu yang namanya syuting ada aba-aba. Oke. Itu kalau cara lama. Ini cara baru. Itu syuting kayak kita zaman dulu. Gue baru mau ngevlog lu barusan tadi. Iya, nanti lu sambil ngevlog. Nggak jadi. Yang penting kita ini senang sekali nih, Clek. Lu bisa ngeluangin waktu buat gua, buat channel gue. Gitu. Oh, ini buat di channel lu ya? Iya, Jul Kriwil Channel. Jul Kriwil Channel. Nama programnya tuh Jackpot. Apa? Jackpot. Wah, Jackpot. Jul Kriwil Podcast. Weh, Jackpot, Jul Kriwil Podcast. Keren juga. Lu kalau nggak salah sekarang siaran di CBB ya? Ya, di radio. Lu gue denger pacaran sama Tati Cuek ya? Iya. Enggak lah, masa Tati dipacarin? Emang gua anggap emak sendiri. Karena dia cerewet kan. Ya iya, namanya juga Tati Cuek. Kalau denger orangnya lu ngamuk lo. Clek, gua denger sekarang itu kayaknya sibuk banget. Sibuk apaan sih, Clek? Susah banget lu ngatur waktu. Bener deh. Gue tuh paling demen. Ini pertanyaannya udah lu setting dari awal atau memang spontan? Oh enggak, gue tuh kan udah berapa 5-6 tahun gak ketemu lo. Gitu, makanya gue nanya nih, anak susah banget dihubungin, sibuk banget lah. Sekarang gue nanya karena ada 5 podcast dengan pertanyaan yang sama. Kayak gitu. Sama. Dan dengan jawaban yang kurang meyakinkan gitu loh. Clek. Untuk dijawab. Itu namanya pertanyaan template. Okay, jadi semua penanya itu biasanya gitulah. Orang lagi lama nggak ketemu, begitu ketemu ya yang pasti yang ditanya adalah lu lagi ngapain? Bertanya kabar gitu kan, kabarnya gimana? Terus baru tuh keluar pertanyaan, lu sibuk apa sekarang? Lu sebetulnya udah tahu jawabannya. Semua orang gak ada yang sibuk. Namanya pandemi, siapa, Clek? Ya. Iya. Pandemi itu kan bagi gua adalah sebuah. Maaf, lu deketan dikit sama biar gua. Pandemi itu kan menurut gua adalah sebuah momentum untuk kita merenung kembali apa yang pernah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan selanjutnya gitu loh, Will. Iya betul. Bener betul. Itu gue setuju kalimat itu, makanya dengan lama nggak ketemu itu gue dengar lu itu semakin wise gitu. Iya kan? Bener nggak ya teman-teman? Nggak pakai iko ya, wise aja ya. Kalau pakai iko gue mukul lu nih. Aktor. Jago bela diri. Ya artinya gitu. Gini, gue kalau ditanya lu sibuk apa, Clek ya? Kita harus membangun kesibukan karena serugi-ruginya manusia adalah manusia yang tidak punya kesibukan. Oh iya betul. Benar gak sih? Jadi sekarang pertanyaan yang dari tadi itu gue tanya. Kok lo merasa terwakilin banget sih dengan kata-kata gue? Ya kan sama gitu. Oh, iya. Enggak, maksudnya gini, Clek. Kita itu oke lah, kita sudah melewati masa zaman kita bareng kerja di program. Terus akhirnya sibuk sendiri-sendiri, nggak ketemu jadinya gitu. Nah sekarang ketemu gini, gue nggak mau nanya kerja apa namanya dulu dah gitu. Kita nanya orang itu harus bisa move on kalau bahasa sekarang. Betul. Harus bisa mencari peluang dengan cara dan kebisaannya sendiri-sendiri. Ya. Nah, kalau Muclek, gue belum nanya. Muclek yang gue tahu Muclek Katulistiwa. Ya. Nama asli siapa sih? Nama asli sesuai KTP atau SIM? Lu kayak gini, gue nanya sibuk dia ngamuk. Sekarang gue nanya bener nama gitu ya. Tinggal ngejawab siapa namanya aja gitu. Pakai sesuai KTP lah, nama panggung. Lu maksud lu apa sih? Lurah berantem. Lurah gue aja nggak pernah nanya nama asli gue. Ya ini kan biar tambah gitu loh. Di Google itu di nama Google. Lu itu semakin luas. Oh, si Muclek Katulistiwa itu nama aslinya adalah siapa? Ada, kalau lo cek di Google itu di Wikipedia pasti keluar. Tuh kan.
mau ngejawab aja susah. Gua nanya dari tadi cuman, Cele, nama lengkap lu asli udah, siapa? nama lengkap gua Muklas udah. Oh gitu. Tinggal ngomong ya teman-teman, Muklas. Ya, itu udah jelas ya teman-teman ya. Nama asli gue Mukhlas. Itu udah sesuai dengan KTP, SIM, KK semuanya udah sama semua. Itu nggak dibuat-buat tuh? Enggak. Muklas nggak ada. Yang satu-satunya ngebuat adalah Dukcapil ya, bukan gue. Kalau gue nggak ngebuat, berarti gue disanggap pemalsuan bro. Iya dong. Iya Okay. betul. Tapi senang lah ketemu Jul Kriwil hari ini. Yang lama banget gue nggak denger tata-tatanya itu. Gila itu fenomenal bro. Ketika Jul Kriwil itu sudah memainten sebuah program lalu mengeluarkan jurus itu, siapa yang nggak jadi penyanyi coba gue tanya. Tuh, itu dia. Kalau nggak jadi penyanyi jadi gila dia. Cek, ngomong-ngomong nih. Apa? Ini kita di mana tempatnya bagus banget. Tadi kita bilang apa? Kausa apa? Kita ini kebetulan lagi ada di Kausa Kopi. Iya. Ini alamatnya di mana? Apa? Di mana? Tolong produser. Ngomong apa sih dia? Dia ngomong apa? Lu nggak kedengeran? Ngomong apaan? Larinda Timur Raya. Larinda Timur Raya. Komplek Larangan Indah. Daerah Larinda... Joglo. Ciledug. Ini masuknya Ciledug. Kausa Kopi ini ada di Larinda Timur Raya di Larangan Jakarta Selatan. Ya di Ciledug, Ciledug itu masuk apa? Tangerang Selatan. Oh, masuk Tangerang. Ya sudahlah, terima kasih atas tempat dan supportnya untuk Jackpot kali ini. Teman-teman juga harus nyoba datang ke sini, kopinya enak-enak. Ini yang lagi gua minum adalah kopi Robusta Manggarai. Kalau yang gua minum nih gelas hijau apa? Ini gua Manggarai, lu kayaknya menteng deh. Lu ngomong Manggarai itu kenceng banget jadi kayak ngingetin SK radio. Oh iya dulu pernah ada radio SK di Manggarai. Ini asik. Pasaraya, iya. Enak banget kopinya. Iya. Kenapa kopi itu pahit, Cele? Kopi itu memang diciptakan pahit. Lalu yang membuat dia manis adalah gula. Tapi itulah hebatnya gula. Ketika dia kopi itu dianggap manis, maka yang dipuji kopinya. Wih, enak banget nih kopinya nih, manisnya pas, gulanya nggak disebut. Jadi korban dong gulanya. Iya, itulah keikhlasan gula. Tapi ketika orang punya penyakit gula, itu disalahin gulanya. Iya ini nih yang gue demen dari Mucra itu apa ya? Anonim atau apa namanya? Permainan kata-kata yang dari dulu itu gue sangat salut sekali gitu. Begituan jago, nyanyi jago. Ya, itu dulu lu nyanyi yang ngajarin siapa atau lu niru tetangga lu atau siapa tuh? Menurut lu gue jago nyanyi ya? Jago lu. Karena lu udah melihat gue langsung. Gue melihat nih orang nggak bisa nyanyi, nih orang cuman pura-pura, nih cuman apa. Kalau lu meskipun waktu itu bentuknya semuanya itu istilahnya parodi, tapi gua bilang lu bisa nyanyi, lu musikalnya tinggi banget, Cele. Nah, itu lu dulu gimana ceritanya? Gue memang sebetulnya dasarnya gue adalah penyanyi. Jadi awal serius nih? Serius. Ini ngomong serius loh, ini nggak bercanda nih. Serius. Bentar. Bang, lagi syuting. Ngapain lu dagang mie di sini? Ini pelayan. Ini pelayannya. Maaf. Ini bartendernya Kausa Kopi. Malah dimarahin. Makasih Mas. Ini sendoknya nggak ada lagi, kok cuma semangkuk. Kok cuma satu? Lu sentimen sama gua? Yang lain belum. Oke, ini gitu. juga tersedia nih di apa Kausa namanya? Kopi ini ada Kermit. Kermit itu adalah kreasi mie instan, bro. Oh, jadi mie instan biasa yang ada. Tapi dia dikreasiin. Ya, kreatifnya sembunyi mulu, suara juga kagak kedengaran. Nggak apa-apa, yang penting makanannya nyampe. Kermit ya. Kermit. Ini Kausa Kopi di Ciledug, Kausa Cafe di Ciledug ada menunya namanya Kermit. Kermit itu kreasi mie instan. Kermit patut dicoba juga. Iya, Kermit tuh yang gua tahu dulu ada film yang boneka Muppet Show. Nonton waktu itu. Woi, Genzo. Kenzo. Berarti umur lu ngomong-ngomong nih ya, kalau lu tahu Muppet Show, lu sepantaran siapa ya? Itu yang gua khawatirkan. Kenapa lu bahas sih? Padahal kita lagi bahas makanan, Will. Tadi kita bahas nyanyi. Oke. Nggak selesai. Kita bahas Kermit. Larinya kemana? Nggak apa-apa. Yang penting kita masih nyambung ya. Kalau tadi itu itu selingan mie Kermit, nanti kita akan hajar itu. Ya, sekarang gue mau cerita lagi bahwa apa? Basically adalah gue
dulunya nyanyi ya. Untuk panggung gue dulunya nyanyi, kemudian sempat ngegrup dan sempat rekaman. Alhamdulillah nggak rilis ya karena nggak mau produsernya atau nyesel. Itu sudah rekaman 24 track, Will. Wih, tapi serius? terpentok oleh kerusuhan, akhirnya 98. materinya hilang di studionya apa namanya, anaknya Rinto Harap. Oh, yang di Pasar Minggu. Pasar Minggu? Iya, gua rekaman di situ. Siapa namanya Rinto? Yang nyanyi juga, iya kan, anaknya Rinto. Cindy Claudia Harap. Cindy Claudia Harap. Apa kabar Mbak Cindy? Ya. Cantiknya nggak habis-habis ya. Aduh. Suaranya kayak bokapnya. Waduh, mantap. Mudah-mudahan anaknya ada yang masih gadis. Sehingga bisa kita ajak jalan. Ini bersayap ujungnya. Tapi Oke, gua mengalami banget itu. Enggak, tadi itu rekaman. Terus nggak rilis gara-gara katanya sih materinya hilang. Bukan kesalahan studio ya, tapi mungkin teman-teman aja dijarah sama perusuh atau gimana? nggak ngerti. Pokoknya waktu itu nggak ada aja materinya. Yang gua satu-satunya yang masih dipegang waktu itu kalau nggak salah DAT-nya atau apa. Dulu masih DAT. Iya, masih DAT. Berarti itu media rekamannya itu namanya apa ya? Dari pita analog. Gede, enggak, dari pita gede 2 in. Oh, DAT-nya. Berarti kalau masih analog, DAT-nya itu masternya, Bro. Masternya? Iya, Bro. Tapi waktu itu nggak ada yang bisa terjemahin lagi karena udah berubah ke digital, transformasinya Yo, lebih cepat. Itu model lagunya kayak apa, Cre? Aduh, dulu pop kreatif gitulah, ngepop itu. Lagu lu sendiri? Lagu sendiri, beberapa ciptaan teman-teman karena grup ya waktu itu. Tapi bentuknya ada komedi-komedinya nggak? Nggak ada sama sekali. Serius itu? Nggak ada sama sekali. Bukan dangdut? Bukan dangdut, bukan komedi, semua murni lagu pop. Nah ini pasti para netizen akan terjadi pro kontra kalau tahu dia satu syair yang potongan bait yang masih gue ingat itu ada salah satunya begini nih. Gimana? Genggam janji, satukan hati. Wow. Setia. Wow. Sampai mati. Masya Allah. Itu yang masih gue inget lagu gue di album gue yang waktu itu. Tapi nggak rilis, sayang banget. Itu bentar. Itu original loh, nggak ada yang punya. Serius. Gue ngerti. Cuman gue itu maksudnya gue seneng sama tebakan gue gitu. Gue kalau ngomong nggak, itu orang emang penyanyi. Itu mah waktu parodi mah dijelek-jelekin aja nyanyinya. Tapi gue tahu di penyanyi. Bener loh. Suara lu, men. Bro, cuy. Gimana menurut lu barusan? Keren, udah keren. Jangan diambil hati, Bro. Lu kok jadi sombong sih? Gua tadi memuji lu. Maksud gua, lu mesti harusnya merendah dong gitu loh. Oh enggak, saya belajar gitu loh kalau dipuji. Ini kok masih belajar. Jangan sakit hati. Lu kayaknya sombong. Oke, berarti gua bener. Tapi asli. Kalau gini gimana? Gini Cre. Lu penyanyi waktu itu. Terus cuma satu album kontraknya? Satu album. Kebetulan memang nggak mau lagi produser. Waktu itu yang mau ngambil kalau nggak salah Sony Music ya, tapi nggak tahu kenapa jejaknya hilang. Dan gue nggak mengikuti proses legalnya, gue hanya ya ikut aja gitu loh sama teman-teman. Itu kayaknya permasalahan yang banyak dialami orang deh, menggampangkan sebuah sistem dan berikut regulasinya, sementara kita nggak punya bukti otentik bahwa kita itu telah melakukan kegiatan apa. Memang, itu masalah klasik di orang-orang lama kayak kita. Betul. Tuh ya. Sehingga aset yang kita punya, ngomongnya aset, ini ngomong apaan sih podcast? Lu ngomong investasi, Bro. Ini gue bagus juga ini zaman-zaman sekarang investasi lama-lama bentar lagi gue prospek asuransi lu. Gue prospek duluan, gue ada bisnis yang lebih gede. Gue juga ada. Abis podcast gue cerita. Gue juga cerita sama lu. Oke. Ini pasti bikin lo jadi kaya dalam beberapa waktu. Kayak apa nih? Kayak lo. Enggak, serius ini, serius. Udah podcast dulu. Ngopi dulu, ngopi biar enggak stres. Kausa Cafe Ciledug ya. Kausa Kopi, aduh. Ini wajib datang nih, guys. Ini kalau nggak lu makan, oh ya, mie-nya jadi ini. Mie-nya ngambek dan dia masuk ke bungkusnya lagi nanti lu dia. Cocol-cocol dikit biar dia nggak gemuk gitu loh mie-nya. Ini memang begini udah nggak pakai sambal-sambalan lagi ya, Om? Enggak ya, oke. Oh, kalau mau pedas jadi masih bisa ke kompor. Dengan Om siapa itu yang di belakang? Masih bisa request, guys. Fikar, lu dada dong, dada dari situ. Masuk nggak? Tuh, kurang masuk. Lu keluar. Nah, gitu ya.
Nah ini gue mau coba, ini salah satu Apa tuh? suguhan dari Kausa Kopi ini adalah kermit. Iya. Aduh, kreasi mie instan. Gue ngeliat aja udah Lapar gimana ya? Udah lapar. Udah bingung aja keriting begini bro. Iya. Cobain dong. Gimana cara rasanya? Yang pasti ini beda dari mie yang pernah ada. Maksudnya ini bentuknya mie rasanya bihun atau gimana? Enggak. Lu yang jelas dong kalau ngomong dong. Beda dari mie yang pernah ada ya. Kalau yang pernah ada itu kan Deket-deket ke mic. yang pernah ada itu kan namanya pernah. Biasanya udah nggak enak. Itu lu kayak cerita gua masa lalu gua yang pernah ada. Itu kayak lagu lu pasti ya. Enak ya benar. Tapi ini menurut gua kurang pedas. Oh gitu. Kan bisa request kata Fikar. Iya. Pokoknya nanti kalau ada yang mau kesini pesan aja yang pedas nggak apa-apa. Bisa di custom ya. Customize. Oke. Mau pedasnya level 1, level 2 sampai level 42 lah. Grup band dong. Ngomong-ngomong ini Kausa Cafe bukanya sampai jam berapa sih? Sampai jam 11 malam. Dari jam 10 pagi. Oke ya. Kita lanjut lagi. Oke, lu memang ternyata berangkatnya dari penyanyi. Terus dari nyanyi itu ujuk-ujuk waktu itu lu siaran di SK juga atau gimana? Belum. Tapi sempat di SK? Belum. Nggak mau nerima SK atau gimana? Enggak, belum. Emang belum kenal gua. Oh, kok serius nih? Gua belum kenal SK. Nah. Tapi ada salah satu temen gua, temen satu pesantren. Ya. Wah, bentar. Baru lagi nih. Ternyata dia nyantren. Serius lu nyantren? Tuh, banyak kejutan nih ngobrol sore hari ini. Karena memang ada. Ya kalau gua ngomong satu masalah pendidikan pasti akan nyambung ke sana. Oke, tapi bener lu lulusan pondok? Bener. Gua pesantren 6 tahun. Di mana itu? Di Pondok Pesantren Darun Najah Ulu Jami, Jakarta. Oh, apa kabar? Assalamualaikum. Pondok pesantren Darun Najah. Darun Najah. Satu marhala sama alhamdulillah almarhum Ustadz Arifin Ilham itu satu. Masya Allah. Satu rating sama Pak Ustadz. Satu Azikra. Iya. Sentul. Azikra di Gunung Sindur. Wow. Alhamdulillah. Oke, dari santren terus ya melanjutkan ke kuliah di IAIN. Tetap ngambil urusan yang sama, yaitu urusan agama. Gue ngambil Fakultas Syariah. Syariah itu hukum ya. Ya. Apa yang kamu dapat dari syariah? Kemudian ujung-ujungnya lu tetap aja jadi pelawak sempat. Pelawak itu kan selama tidak menyalahi aturan syariah nggak apa-apa. Persoalannya kan mungkin aja ada beberapa pelawak yang melanggar syariah. Itu yang bahaya. Kita lari ke apa itu namanya? Kreatif. Urusan nyanyi udah rapi belum nih? Lu udah mau lari-lari lagi. Abisnya lu nyambernya tuh gimana cepet gitu loh, kayak LPG. Oke, kita runtun. Okay. Dari nyanyi, terus sempet nyantren di Ulu Jami, IAIN jurusan syariah. Fakultas Syariah. Lulus enggak tuh? Lulus tahun 97, gue wisuda. Wisuda. Waktu itu duit wisudanya udah bayar belum waktu itu? Astagfirullahaladzim, gue lupa bayar. Tuh kan. Lulus. Cepet. Ya, waktu itu yang wisuda Profesor Dr. Quraish Shihab. Bapaknya Najwa Shihab itu yang wisuda gue. Oh, dulu Pak Quraish itu apa di rektor? Oh, rektor ya. Waktu gue kuliah, lulusan sarjana itu yang mewisuda adalah Pak Quraish Shihab kebetulan. Masya Allah. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam Najwa. Itu mah anak. Lu jangan bapaknya dong, anaknya juga. Oh iya. Abi salam buat Najwa ya. Nana, apa kabar Nana? Hai Nana. Ya. Salam kenal dari gue. Jadi gitulah perjalanan gue memang cukup unik ketika gue masuk kampus dan gue menekuni beberapa kegiatan. Salah satunya adalah musik dan gue sempat ngegrup Justice Band, nama grup gue di kampus. Artinya apa tuh? Oh, Justice keadilan. Iya, waktu itu grup fakultas ya. Tapi untuk yang rekaman itu justru gue di grup lain di luar itu, yang istilahnya untuk menjadi populer dan lain-lain lah. Sama grup apa tuh waktu rekaman? Waktu itu gue nama grup gue adalah Tiket namanya. Oh, Tiket yang sekarang? Nggak tahu, sekarang ada lagi grup namanya Tiket. Ada kan? Setelah dianggap Tiket nggak ada. Kamu ngapain lagi nanti ngamuk tuh? Apalagi ini orang lagi ngobrol enak-enak. Ngobrol kok dikasih makan mulu. Lagi. Nasi nggak ada nasi.
Mie mulu nih kembung nih. Ya, ini apa namanya? Ini apa namanya? Ini apa namanya Om? Indomie Carbonara. Artinya? Oh dia ada smoke beefnya, ada bumbu, ada ingredientnya nih ya, ada smoke beef, kemudian ada keju, kemudian ada beberapa bumbu-bumbu yang khas ya. Oke, makasih Om. Ini ada garnishnya, ada ketimun, kemudian ada apa namanya? Ini pakai tangan apa gimana nih makannya nih? Pakai congor langsung bro. Ini ada sendoknya, lu nggak sabaran nih. Enggak. Gitu. Ini biar nggak keputus masalah carbonara. Kita coba deh, bodoh deh pokoknya deh. Maaf ya, ini adalah podcast yang paling macam-macam menunya nih, baru ini. Jadi kalau yang lain ngomong serius-serius, musik ngomongin yang lain. Belum rapi datang lagi mie. Ini kagak rapi-rapi kita ngobrol. Tapi kemungkinan akan ada part 2, part 3, part 4. Terserah lah, ini bebas aja lah. Ya. Kita makan ya. Bismillah. Cheese. Okay. Itu kan makan mie pakai cheese. Enak guys. Masya Allah. Enak ya bro ya. Mie carbonara produksi Kausa Ciledug Cafe. Kausa Coffee. Lo pernah ngerasain mie dengan sensasi rasa kayak begini nggak di luar? Baru, jujur ya. Tuh. Baru ini. Dimana mereka meskipun ini basicnya adalah mie instan yang kita tahu banyak di mana-mana, Ya. tetapi dengan kolaborasi dan apa nih namanya nih inovasi yang mereka buat ini, dikasih keju, dikasih beef. Jadi nggak kerasa bahwa ini keluar Adalah dari mie instan. keluar dari kemasan. Iya kan? Nah, itu. bener deh. Nggak tahu ini rasa yang menurut gua kuat banget adalah di jadi sorry guys, bumbu yang biasa lo rasain di kemasan mie instan, Ya. itu nyaris nggak ada. Di Nggak sini ada. justru yang keluar adalah bumbu yang dihasilkan khas dari Kausa Coffee. Dan ini good banget menurut gua. Ngomong-ngomong kan ngomong tadi udahlah bodoh lah. Apa? Ini Kausa Coffee ini dari tahun lu kan? Ada lagi nih. Oh, minumnya dia baik sama kita loh, dia baik loh. Ini apa? Kiwi leci, guys. Wow. Oke, ini. Siap. Kiwi leci itu pasti perpaduan kiwi dan leci. Sorry, ini ada dalamnya ada apa? Ada selasi ya? Isolasi bukan kali. Itu buah apa itu? Itunya kiwi. Oh, ininya kiwi ya? Iya, Bijinya kiwi. bijinya kiwi. Terus hijau-hijau ini apa? Oh, sirup kali ya. Sirup ya. Ya, ini juga seger banget. Pas kalau dipaduin sama dia nih. Tuh. Ngomong-ngomong nih Kausa Coffee berdiri dari kapan sih? Pak. Oh, ini baru boy. Boy, ini baru 2 bulan boy. Masih fresh. Masih fresh. Sekali lagi ada di GoFood sudah ada belum? Sudah bisa di Kausa Coffee. Kausa Coffee. GoFood, Shopee semua udah ada ya? Kok Shopee sih? Ada Shopee sekarang food ya. Oh, ada sekarang Shopee. Iya. Jadi silakan aja di apa namanya? Marketplace. Didatengin tuh. Nah, Kalau mau lagi mager lah mau makan mie yang inovatif ataupun kopi yang khas, order dari Sentul bisa nggak kirim? kejauhan kali bro. Jadi yang di nearby ini boleh nih, silakan aja di order ya di Kausa Coffee. Di GoFood. Nyambung. Udah deh, makanya nanti Kausa Coffee mah tuh kan ntar lagi enak-enak ngobrol datang lagi apaan gitu. Apa lagi? Gua lama banget nggak ngobrol sama lu jadi agak-agak nervous juga gua. Bukan nervous, kita berdua mah udah pikun. Dulu soalnya kita terakhir dulu ngobrol kan di Pinang Ranti tuh. Iya, di seafood ya. Seafood ya. Tadi dari Syariah, lulus, wisuda. Nah, Gua berbisnis waktu itu. Nah, itu termasuk yang itu nggak waktu itu lu apa tuh? Paralon. Oh enggak, itu mah baru, itu inovasi. Itu baru. Apa namanya itu? Dan itu bukan bisnis. Aquatic apa? Aquaponik itu bagian dari eksplorasi gua aja sih sebetulnya, karena gua menyukai dunia menanam. Kemudian ternak ikan, jadi gua suka aja mengembangkan suatu. Ternak ikan? Ya, apaan? Itu ikan nila. Ikan nila. Di kolam apa di tambak apa? Di kolam. Karena gua berguru sama Bos Letong. Apa itu Bos Letong? Bos Letong itu bos lele gentong yang mempopulerkan aquaponik. Jadi sistem aquaponik itu adalah perpaduan antara aquaculture dan hidroponik. Di mana ada ikan di bawah yang hidup, kemudian fasesnya itu menjadi
sebuah pupuk organik bagi tanaman yang ada di atasnya gitu. Dan ini pernah diliput oleh salah satu stasiun TV dan dikupas habis. Iya, gue lihat di YouTube itu. Di YouTube yang lo di interview salah satu TV. Itu TV mainstream atau mainstream? Ada satu konten kreator, ada juga TV. Tapi sekarang masih yang aquaponik. Masih teman-teman masih ngembangin, tapi kalau gue masih belum terlalu aktif dulu lah. Gitu. Masih mengembangkan yang kayaknya lain. lu waktu itu ganti-ganti ini deh, ganti-ganti kesenangan deh waktu habis aquaponik itu, terus kemudian lu sempet bisnis yang sifatnya IT gitu, apa tuh? Ada, masih. Itu sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Apa lu GoFood atau apa tuh? Kan IT. Bukan. Memang itu IT tapi bukan. Dulu gue sebagai sebagai kreator dari beberapa provider. Jadi menciptakan misalnya sarana pembelajaran kesenian berbasis Kinect. Itu pernah mensupport lah beberapa. Nggak boleh lu berbasis apa tadi? Kinect. Itu dilarang polisi lu, gila lu. Itu Kinect. Bukan, yang di telan itu kan bikin bukan itu. Ya pokoknya pernah menciptakan beberapa kreasi lah bersama teman-teman di bidang IT. Masih sampai sekarang? Masih senang. Bahkan pernah mendirikan radio streaming. Oh, serius? Pernah TV streaming, pernah. Kenapa nggak diterusin itu? Operasionalnya tinggi, Pak. Situasi seperti ini operasional tinggi, jadi kita harus pikir-pikir panjang, harus cari sesuatu yang lebih produktif dan menghasilkan gitu kira-kira. Oke. Salah satunya investasi ya. Ya, itu dia. Yang kamu mau prospek gue nanti. Gitu ya. Jadi kalau bicara soal kesenangan, memang itu nggak bisa dilepaskan dari hobi kita. Iya. Menyanyi itu kadang-kadang orang menganggap itu hobi, tapi sebetulnya dia. Oh, ini balik nyanyi ya, supaya orang tahu tetap lu penyanyi. Gue kan presenter, jadi gue tahu cara mengembalikan masalah. Oke. Apalagi kan udah tadi. Oh, 2. Ini apa nih? Indomie. Domba ala Kermit, guys. Kan? Gue udah merasa begitu kita enak ngobrol pasti datang. Ini, sorry, gue belum pernah seumur umur domba disatukan dengan mie. Nah makanya itu kita ini coba satu-satunya di dunia. Ya, di mana domba makan mie. Domba makan mie. Jangan ngaku. Oh sorry. Maksudnya di mie ini ada unsur dombanya, guys. Mana garpu lu? Ayo kita coba bareng-bareng. Sorry karena gue penyanyi, jadi gue pakai garpu tala ya. Gaya lu. Sorry. Sorry Mas Ahmad Dhani, sorry. Oh itu lu kayaknya Ahmad Dhani murid lu ya dulu. Enggak. Gue nyebut aja. Karena gue respect orang-orang luar biasa itu. Bismillah. Nah ini baru pedesnya dapet. Lu pernah makan nasi kebuli nggak? Ya ini, cuman bentuknya mie bukan nasi. Iya, gue ngerti maksud lo. Jadi teman-teman yang pernah merasakan, bentar nyangkut. Nasi kebuli. Ini kombinasinya pakai mie, guys. Unik banget. Itu juga kamera tuh. Oh ya, guys ini ya. Ini unik banget. Rasanya itu rasa Timur Tengah. Ya. Hati-hati, lu harus tetap di tengah karena di pinggir takut jatuh ya. Jangan. Ini Timur Tengah. Enak banget tuh. Enak. Terus. Aduh, ini kita makan doang kan? Nggak ngobrol-ngobrol nih. Ngobrol nggak rapi-rapi deh tadi, bodo amat deh. Ya. Bentar. Oke, balik lagi. Lu tadi nyanyi. Kenapa? Iya, nanti kan diringkas-ringkas sama dia jadi belum setengah jam, nanti diringkas-ringkas jadi 10 menit. Ngamuk dia tuh. Ya, kadang-kadang gini, gue merasakan bahwa apa yang gue lakukan itu sudah benar. Misalkan gue melakukan, walaupun dunia nyanyi, musik itu sempat ditentang orang tua gue sebetulnya. Bentar, ngomong-ngomong orang tua, emang berapa bersaudara? Gue 9. Serius? Lu anak ke? 3. Oh, atasan lah ya. Iya dong. Ya. Tapi kan atasan sama bawahan harus kompak. Coba bayangin lu pakai atasan nggak pakai bawahan. Gondal-gandul. Iya dong. Lu ditentang sama orang tua karena nyanyi. Ya, karena gua nyanyi, pernah gua masuk kamar, gua main keyboard sekenceng-kencengnya, orang tua gua marah dan sampai saat ini gua sangat menyesal dan gua minta maaf sama orang tua gua. Orang tua masih sehat? Masih, alhamdulillah. Tinggal di mana sekarang orang tua? Di rumah. Sama siapa? Lu kayak polsek nanyanya. Yang jelas kita bersyukur yang masih punya orang tua
kita sebisa mungkin menghargai, menghormati, memuliakan orang tua kita, karena itu adalah kunci kesuksesan kita. Amin. Sebisa mungkin ya. Amin. Gua pun berusaha, bukan gua yang paling benar, tapi gua berusaha banget. Betul. Dan yang sudah tidak punya, ya mohon maaf. Dan sekali lagi silahkan berikan yang terbaik dengan doa-doa yang disampaikan. Insya Allah itu akan memberikan nilai-nilai. Ini nggak bisa lepas. Aku udah nggak punya orang tua. Itu nggak bisa lepas dari kehidupan nyata kita, bro. Aku merasakan itu, bro. Aku merasakan itu. Ya. Iya. Jadi sedikit renungan buat kita bahwa, dan gue merasa bahwa saat itu gue salah gitu. Ada pertentangan. Jiwa-jiwa muda kita tuh kadang-kadang memang seperti itu. Tapi ingatlah, itu ada tulisan apa ya di kamera ya? Itu berarti tunggu. Itu di situ masih ada? Ya. Oh, mulai lagi. Ya, jadi jiwa muda kita itu kadang-kadang jiwa melawan, tapi jangan sampai, pesan gua jangan sampai melawan orang tua. Itu sangat durhaka. Sangat perlu diperhatikan ya. Gitulah, bukan maksud menasehati, tapi ya mengingatkan diri kita sendiri. Sudah minta maaf ke orang tua. Alhamdulillah. Setiap waktu Bapak Ibu minta maaf ya Allah. Arti orang tua bagi kamu sudah kamu sebut. Kita kayaknya ngomong sedikit serius ya, sebentar aja. Hidup menurut lu gimana sih? Kita mesti harus gimana sih dengan usia lu sampai detik ini? Apa yang lu rasain tentang hidup lu? Dengan segala macamnya ya, sebelumnya ya. Nah, sekarang ini di titik ini seorang mucilek itu ngerasain apa? Ini hidup. Udah ngomong deh, silakan. Ngerti lo maksud gua kan? Gua masih merasa merugi aja, bro. Serius lu? Artinya? Merugi artinya apa sih yang akan kita tuju dari hidup ini? Berapa lama sih kita sudah melakukan yang terbaik terhadap hidup kita, terutama pengabdian kita terhadap Tuhan yang kita sembah, terhadap apa yang kita miliki. Sudah berapa lama? Lu 15 tahun di depan, masa kelahiran lu sampai masa pubertas, lu tidak pernah memikirkan itu, ya kan? Kemudian setelah itu masa pubertas lu habiskan dengan foya-foya, lu habiskan dengan hal-hal yang kadang-kadang nggak terlalu berguna buat hidup lu. Lalu sisanya lu melakukan apa? Itulah yang gue anggap diri gue masih merugi, dan gue masih terus memperbaiki diri gue sampai saat ini. Dan yang lu sebut barusan tadi itu yang lu alami kan? Ya. Iya, sama. Dan saatnya kita memperbaiki diri. Apa yang makanya gue pesan kan, sebelum podcast ini gue pesan sama Joe Kriwil. Satu, kita bicara soal yang visioner. Apa yang akan kita lakukan ke depan. Yang kedua, jangan gibah, jangan ngomongin orang, jangan menzolimi orang, jangan menyakiti orang. Melawak itu adalah sebuah profesi yang dilematis, bro. Gue sempet inget kata-kata lo gitu. Era sekarang, dunia hiburan terutama lawak khusus ya. Banyak sekali yang melakukan dengan cara atau resep-resep jurus yang bertentangan dengan yang lu sebut. Iya, betul. Menurut lu, gue nggak ngomong orangnya, nggak ngomong subjeknya siapa, itu terjadi karena apa? Gue pengen denger dari opini lu. Terjadi yang pertama sih menurut gue ya. Gue juga sekali lagi bukan gue yang paling benar. Gue mungkin sering melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik manusia adalah yang bisa memperbaiki kesalahan. Gue pernah melakukan kesalahan, dan gue pernah melakukan beberapa tindakan dalam profesi yang gue geluti. Mungkin saat itu bisa menyinggung perasaan orang lain, atau ngomongin orang lain dalam konteks industri. Nah, ini bicara satu industri. Kebutuhannya adalah industri. Program biar laku. Ini udah lagi nih. Program biar laku, biar rating share tinggi, biar iklan tinggi. Bikin dong sesuatu yang kontradiktif, yang polemiknya tinggi. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Menzolimi orang, body shaming orang, kemudian menguliti orang secara terang-terangan. Ini yang gue demen dari laki-laki satu ini gitu. Sorry, gue milih-milih. Maksud gue ide-idenya. Sebagai ide sosok itu kamu itu visioner memang gitu loh. Dari dulu kan, makanya gue bilang tadi gue pernah ngobrol sama lu tuh, lu nyebut kata-kata itu, dan ternyata memang itu lu jaga sampai detik ini gitu. Insya Allah. Tapi yang terjadi bro, sedotan bro. Terus lu mau nyuruh gue apa? Oh, minum dong. Oke. Ini sekali lagi tuh kan, begitu sedikit serius kau usah lagi titipan.
Kausa, iya terima kasih lu ngasih makan, ngasih minum. Kausa Coffee luar biasa. Luar biasa. Oke, terus gimana? Jadi maksud gua, ketika kita berada di sebuah kerjaan yang bekerja sama dengan industri, memang kita nggak punya pilihan lain, bro. Di samping, selain kita harus mengikuti dan gimana kita kerja tim target itu sampai selesai, itu doang. Gak apa-apa. Take it or leave it sebenarnya kalau gua mah. Bagi yang mengalami sebuah proses ya nggak apa-apa. Iya. Tapi setelah menemukan bahwa ini ada di titik yang baik dan tidak baiknya, ya itu dipikirkan sendiri aja. Nah terus itu semua udah terjadi. Sekarang sebagai pribadi nih, lu sendiri nih, lu sempat cerita tentang beberapa kegiatan yang sekarang lu udah mulai jalani dengan bahasa gua mungkin independen lu lah gitu. Lu ngelakuin apa aja sekarang? Sekarang tak mau lah pokoknya. Jadi sekarang ini harus punya inovasi, bukan artinya mengikuti apa yang orang lakukan, tapi pikirkan apa yang ada di dalam dalam diri kita. Potensi yang ada dalam diri kita itu kan belum sepenuhnya tergali. Itu yang sedang gua gali pelan-pelan. Gua akan melakukan sebuah tetap produktif dalam arti yang butuh gua untuk membawakan sebuah acara. Gua kan acara gathering, employee, kemudian family gathering masih tetap ada. Kemudian nyanyi sewaktu-waktu diperlukan, ya gua mau ikut. Sama teman-teman yang dulu suka jalan, oke gini deh, teman lu kan pasti banyak nih, Mucrek namanya. Mucrek. Kalau sekarang di dunia lawak nih, teman-teman masih suka kontak? Masih. Teman-teman Paski. Masih kebetulan. Lu ikut Paski mana berarti? Gua Jakarta wakil ketua Paski DKI. Oh, ketuanya Pak Jarwo, Denny Cagur. Oh, sekarang Pak Denny. Ya, Jarwo Kuat itu Paski Pusat. Ya, Pak Jarwo, Pak Ketum. Ketum Jarwo. Jarwo Kuat. Kalau Pak Denny ketua Paski DKI. Denny Cagur. Pengda DKI kan ada Pengda Jawa Barat, kemudian Pengda Jawa Tengah. Tangsel Panarji ya? Masih Panarji ya? Masih. Oke. Kemudian Jawa Barat Depok. itu Komeng. Depok itu Korwil. Oh, Korwil beda. Ya di bawahnya. Oh, Paski. Karena Jawa Barat itu luas ya. Jadi dibagi ada koordinator wilayah lah. Iya. Seneng aku ngelihat Paski itu, mereka guyup kayak gitu loh. Ya, ini kan sebetulnya satu ajaran yang memang disampaikan. Bahkan Rasulullah mengajarkan untuk selalu bersilaturahim. Itu artinya apa? Ya, silaturahim itu kan memang dianjurkan, bahkan diperintahkan. Ketika orang bersilaturahim, maka ada beberapa keuntungan. Di antaranya adalah memperluas rezeki. Betul. Kemudian memperpanjang usia. Oh, serius? Jadi kalau orang yang pengen panjang usianya banyak silaturahim. Seperti ini. Ini silaturahim. Jul Kriwil nemuin saya untuk bicara, ngobrol. Amin. Kemudian ya kita saling tersenyum. Itu kan hormon endorfin kita naik. Ngomong-ngomong hormon endorfin, itu apakah sama dengan kayak gue misalnya mau di endorse sama kopi Kausa? Itu kalau ini kan hormon endorfin. Ini hormon endorsement. Ya, kan yang mancing lu ngomong sih. Hormon. Maksudnya kita, apa? Kalau kita ngobrol kemudian saling berbagi itu kan ada sesuatu yang lucu. Ngerti. Nah, itu kan menimbulkan rasa bahagia. Ngerti. Cuman lu terlalu luas pengetahuan lu, itu tahu semua, mulai dari nyanyi, mulai dari dakwah, kemudian sekarang masalah hormon. Itu gua terkaget gitu. Enggak ada yang salah kan sebetulnya kan? Enggak ada yang salah, cuman kebenarannya yang harus dipertanyakan. Gua jangankan masalah hormon, masalah honor aja gua tahu. Kalau itu nggak pakai sekolah juga tahu orang honor. Aduh. Ya guys, jadi ini momen berbagi rasa dan berbagi cerita. Kalau misalkan ada yang kurang pas ya disingkirin aja ya guys. Kalau ada yang pas silakan ditanam ke hati. Sampaikan itu, kemudian lakukan gitu loh. Oh iya betul. Ini jangan bagus, jangan cuma didengar dong, kagak dilakuin. Kayak kita ngomong soal silaturahim. Silaturahim itu kan salah satu yang diajarkan ya kan. Iya betul. Ya benar nggak sih? Benar dong. Bagaimana silaturahim itu memperpanjang usia, kemudian bisa memperluas rezeki. Betul ya. Masya Allah. Ini sebuah
ajaran yang memang kadang-kadang kita nggak sadar, oh kita mau nemuin teman biasa-biasa aja, padahal itu nilainya besar bro. Lo bertamu atau gue bertamu ke tempat, gue pernah bertamu ke tempat Jokri Will, ya kan, wah bagus dia nerimanya, itu adalah sikap yang terpuji. Melayani tamu. Melayani, silakan duduk, anggap aja rumah sendiri. Besok-besoknya TV-nya nggak ada. Maling lu bukan tamu. Karena gue anggap rumah sendiri. Maksud gua rumah sendiri itu lu nggak usah sungkan, gitu. Santai, rileks, nggak usah kepikiran apa-apa. Bukan bawa pulang TV, jangan kulkas. Salah. Jangan. Itu contoh yang nggak baik guys. Jangan ditiru. Tadi lu bilang apaan? Lu kadang-kadang ya. Kita kan mengajarkan kadang-kadang kan lewat simulasi. Oh iya. Itu contoh aja. Bener-bener. Jadi gini, banyak sekali kejutan-kejutan ketika gue itu ngobrol sama lu, Cre. Gini deh, Cre, sekarang, Cre. Bagaimanapun kan kondisi sekarang udah berubah ya. Dimana sekarang ini hanya orang-orang yang mampu berinovasi dan punya daya produksi tinggi yang bisa bertahan di dunia yang kejam ini kayak gini. Kalau menurut lu yang relate dengan kebiasaan kita ya, itu apa rencana lu ke depan? Rencana gua ke depan ya, gua tetap melakukan yang terbaik. Ada inovasi-inovasi yang akan gua coba terbitkan nanti. Salah satunya adalah produk-produk seperti ini ya. Mungkin juga gue akan melakukan hal yang sama dengan teman-teman lakukan, tapi dengan konsep yang berbeda misalnya. Kan orang selalu menunggu kan. Iya betul. Ada apa lagi sih? Mau celek ngapain nih? Industrinya kan sama, platformnya bisa sama, tapi mungkin kontennya akan berbeda. Nah itu satu. Menurut lu itu adalah satu yang upgrade apa justru downgrade? Karena gini, kenapa aku tanya ini nih? Banyak orang yang menilai gini nih. Kalau dulu zaman lu sibuk banget di program-program TV apa gitu. Terus sementara program TV itu keuntungan dari kita adalah exposure-nya sangat tinggi. Orang jadi tahu lah gitu. Sementara sekarang ini mungkin itu kan lagi ngomong serius. Ada lagi. Selalu belum begini. Selesai lo poinnya ini. Apalagi tuh urus Ple. Apa nih? Ini kayaknya apa ini namanya? Waffle Nutella, bro. Waffle Nutella. Oke. Ini gimana makannya ya? Gue mikir nih. Ini pakai tangan atau gimana tuh? Pakai tangan boleh ya? Maksudnya sebanyak ini gimana makannya? Ini menu udah jangan dikeluarin semua. Ini contoh aja, gila lo. Ya kita coba aja lah. Iya, oke. Ada, kita coba ini nih. Kebaikan. Pakai tangan boleh ya? Boleh. Jangan pakai kaki. Lu main bola. Oke guys, ini salah satu kebaikan yang ditunjukkan oleh Kausa Kopi, di mana siapa sih ownernya, sebutin dong, enak aja dia main aman Jami, aja tuh. Ownernya siapa Jami? Namanya? Pak Doni ya. Pak Doni terima kasih supportnya. Pak Doni luar biasa, mudah-mudahan ini salah satu sikap yang ditunjukkan oleh Pak Doni, di mana kita nih dihargai sebagai tamu, bro. Iya. Kita coba. Oke, ini waffle Nutella. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada cocolannya ini. Ini Nutellanya. Nutella. Jadi harus gini makannya, bro. Kan gue pegangin piring, monyong. Gue berasa makan sarang tawon ya. Tuh kan, itu belum habis datang lagi. Parah kalau saya kafe. Masya Allah. Baru ini ada podcast bahasnya harusnya serius. Kok jadi kuliner begini? Tapi it's okay lah. It's okay. Ini namanya silaturahim yang berkah. Itu dia. Jadi ada rezeki di sela-sela silaturahim, dan ini semua diberkahi, bro. Betul. Yang ngasih diberkahi, yang makan apalagi kan gitu. Mudah-mudahan dengan info ini ya, kalian yang ada di sekitar Ciledug, Kebayoran Lama masih bisa lah ya. Pos Pengumben, Larangan, kemudian Kreo, Permata Hijau. Silakan merapat ke sini, menunya asik-asik, serius. Langsung Google Map aja langsung ada tuh. Langsung apa? KM 28. Merapat aja ya. Paling enak sore-sore mendung begini, lu makan minum kopi beginian, insya Allah badan lu sehat. Amin. Ya. Bagi yang punya utang, jangan pikirin bayar. Paling juga ditelepon sama debt collector. Hati-hati ya guys ya.
Hati-hati jangan sampai ditelepon debt collector. Jangan. Lu suka pinjam ojol gitu? Enggak. Ojol. Apa pinjol? Enggak pernah. Serius? Apa? Atau lu debt collector ya? Enggak pernah. Serius? Gue yang minjemin justru. Enggak. Itu jangan jangan langsung percaya. Masalah utang tuh gimana sih? Kan kita punya teman banyak nih. Kalau ngomongin utang gue paling sedih loh. Lu ditelepon tuh bahasanya gini. Apa kabar, Cle? Gitu. Iya, pasti kita paham lah. Cle, sebelum dia nanya lebih jauh, maaf nih belum bisa bayar. Oh, itu mah berarti udah kejadian. Sebelumnya intronya kan udah sama tuh biasanya. Apa kabar, Bang? Apa kabar, Mas? Atau gimana gitu. Nah, bisa minta bantu nggak gitu? Oh iya, bahasanya itu gue sering tuh kayak gitu. Karena memang jujur, sorry nih teman-teman yang pernah gue utangin, bukannya gue belum. Lu yang ngutangin? Lu yang utang atau gimana? Gue yang utang, gue yang minjem. Gue yang minjem. Serius nih? Serius. Bayar dong, Cle. Dibayar, pasti dibayar insya Allah. Tapi ya nggak sekarang. Tuh kan, gua pikir lu yang ngutangin, ternyata dia yang ngutang. Ya, mungkin kan gini, kalau kita bikin konten, wah dianggapnya Mucle masuk YouTube, duitnya banyak gitu kan. Kok utang gua belum dibayar? Mohon maaf. Ini juga cuman undangan ya. Ini gratis. Iya, ini juga makanan juga dibagi gitu kan, mohon maaf. Ini bukan TV. Ya mudah-mudahan, ya prinsipnya hutang itu harus dibayar dan nggak boleh enggak. Cuman persoalannya komunikasi aja. Kapan dia harus bayar, kenapa nggak belum bisa bayar, itu silahkan dikomunikasikan dengan baik. Padahal kamu kan ngerti arti utang itu resiko dan konsekuensinya apa? Nggak, hutang itu dibolehkan. Terus? Selama itu dibayar. Jadi kalau dalam satu ajaran di kita itu siapa yang berhutang harus ditulis. Ya, jadi ditulis hutangnya itu, jangan dibiarkan aja kemudian didiemin, cuek-cuekan, nggak saling ngomong, lama-lama pura-pura lupa. Nah itu yang bahaya. Itu yang sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh. Betul. Sama di grup. Jangankan kota-kota, kampung-kampung yang kecil juga terjadi, bro. Sama di grup-grup WA. Itu tuh. Ya. Itu efek dari grup WA. Reuni itu tuh ujung-ujungnya. Kita harus memaklumi kadang-kadang ini dalam kehidupan yang terpenting adalah kita saling menghargai. Ketika yang kuat membantu yang lemah, kemudian yang lemah itu menghormati yang lemah juga harus tahu diri. Itu respect terhadap yang mau membantu dia. Itu juga udah bagus sebetulnya komunikasi itu. Iya, tapi semua prinsip yang diajarkan, semua orang itu misalkan contoh asuransi itu kan saling membantu. Iya dong. Contoh yang gue pelajari dari asuransi itu ada istilah tabarru. Tabarru itu semua orang berhimpun untuk membantu orang lain. Itu saling tolong menolong prinsipnya dan itu dibolehkan, gak ada masalah. Selama ada catatan, kemudian ada tanggung jawab yang harus dilunasi. Betul. Tapi kan gini bro, kita lihat dari sisi lain opini nih. Gimana? Oke, utang dibolehin namanya juga nggak punya, gimana sih? Nggak bisa disalahin gitu. Cuman ada sisi lain yang sempat terlintas di pikiran gitu. Gimana? Kok dia ngutang mulu gitu? Satu mulu, pakai mulu ya, berarti lebih dari sekali. Gini loh, utang itu kan untuk memenuhi dia punya kebutuhan. Betul. Sementara nggak semua kebutuhan yang kita butuh ini itu dibutuhkan. Memang kita butuhkan sebenarnya. Jadi ini agak dalam nih ya bahasanya. Maksudnya nggak butuh-butuh banget tapi lo ngutang gitu maksudnya. Yes. Ya kalau itu memang sesuatu hal yang sebenarnya nggak butuh-butuh banget gitu maksudnya. Iya. Jadi juga harus tahu ininya juga, maksud dan tujuan juga. Kenapa orang harus berhutang? Ketika itu memang dibutuhkan, kalau bisa sih jangan ya. Tapi kalau memang terpaksa banget, kayak gue merasakan sebetulnya posisi di mana membutuhkan lah untuk biaya pengobatan anak yang memang harus dilakukan. Tapi lo tahu selama pandemi, kita nyaris tidak produktif dan lain-lain. Akhirnya kita butuh pertolongan orang lain. Maaf lo udah nyebut anak barusan. Emang anak lagi sakit? Ya. Serius nih? Anak insya Allah sehat, doain aja. Insya Allah. Boleh aku tanya? Sakit apa? Tadi kan udah nanya. Iya, anak sakit apa maksudnya? Ya pokoknya sakit sejak usia 6 bulan sampai sekarang menjelang 3 tahun. Bolak-balik aja ke rumah sakit dan ya banyak yang agak istimewa gitu. Jadi
Saya cuma minta doa aja, nggak mau cerita banyak lah kalau soal itu ya, karena itu bukan konsumsi publik juga. Doa aja yang banyak teman-teman, untuk anak saya, untuk kita semua. Sekali lagi teman-teman pemirsa Joel Kriwil Channel, mohon banget kali ini di barusan yang kita bicarakan ini, kita sama-sama minta doa dari semuanya untuk segera pulih dan sembuh putra dari Pak Muclek. Amin, insyaallah. Semua orang itu diberikan kesempatan untuk berjuang. Cuma persoalannya perjuangan apa yang sedang dia lakukan dan apa yang sedang dia perjuangkan. Ya sementara gue sedang berjuang dengan keadaan seperti ini. Dan itu ya kita jadikan sebuah perjalanan tanpa keluhan, hal-hal yang kita anggap asik-asik aja. Nice. Insyaallah. Nice. Aku lihat sih kamu cukup kuat untuk bismillah. Amin, insyaallah. Bisa amin, melewati insyaallah. ini semua gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Bisa kita ke hal-hal lain. Ya, ini ngomong-ngomong podcast berapa jam ya? Baru kali ini ada narasumber. Biasanya kan panjang-panjang cuek, dia malah seneng. Loh, ini komplain. Podcast itu kan paling nggak 30 menit, 45 menit. Ini makanan udah 5 mangkok. Minuman udah 3 jenis. Ini belum judulnya. Rapi-rapi juga. Itu tadi dari dalam ada kode. Apa? Gini deh. Sebagai kodenya, ini masih ada yang mau dikeluarin nggak? Nggak ada, jangan ya. Nanya. Masih ada nggak yang mau dikeluarin lagi nih menu? Sebetulnya ada, tapi gue bilang nih kebanyakan ini bro. Lo nggak, karena itu adalah bagian dari untuk mengeksposur Kausa Cafe juga. Kalau misalnya nggak ada, ya sudah. Nggak usah, nanti sisanya lu tulis aja di ini. Males juga ngetiknya. Ya intinya adalah Kausa Kopi ini Iya. memberikan pelayanan yang bagus dan ini menunya jujur ya. Iya. Ini berkelas. Maaf nih ya. Ini asli. Enggak teman, belum sempet. Ini ya teman-teman. Apa tadi namanya? Waffle Raffel Raffel Nutella. Nutella. Lihat deh. Bentuknya nih men bentuknya. Wih, lu bayangin ini wafelnya gini gimana tawonnya. Ini enak. Tapi kalau gue demen ini tadi, Clek. Oh itu ya. Ini ya. Ini nggak tahu udah keras. Udah keras sih tapi nggak apa-apa lah, kita coba aja lah. Clek, asik banget ya pokoknya. Ini asik. Ini asik deh. Dia perpaduan rasa keju sama smoke beefnya itu bagus. Ini beefnya cowok cewek? Nggak penting banget gue nanya. Beefnya cowok cewek? Nyambung. Kayaknya si cewek. Cewek ya? Agak lembut sih dagingnya. Oh gitu ya. Nggak ikut fitness dia ya. Ya ampun, enak banget. Nah ini podcast yang barengan sama makan gini jadi panjang waktunya. Ya namanya juga ini kayak kangen ini namanya. Ya ini sebetulnya bukan podcast biasa. Ini kita bukan. Ini mah podcast. anggap aja kangen. nggak ini ya. Nggak nge-podcast ini mah kangen. Biasa-biasa aja gitu. Ngobrol lah. Udah Kangen lama kalau ketemu. nggak lapar lah. Nih Jami makasih loh, Jami udah. Jami, terima kasih. Fikar ya? Ya Fikar, makasih. Tadi siapa Pak satu Doni lagi? dong, Pak Doni owner. Pak Doni owner. Terima kasih. Teman-teman semua, itu tadi kita ngobrol santai di podcast Joel Kriwil bersama Muclek Katulistiwa. Amin. Sorry, dikit aja. Katulistiwa itu dulu disandangkan ke kamu karena apa? Karena Grup lu? Bukan. Apa? Nggak tahu, nempel aja sendiri. Kok bisa tahu-tahu Katulistiwa? Berarti lu dari Kalimantan sono, lu dari mana? Nah kebetulan ketika nama itu muncul, gue sering bolak-balik Kalimantan. Oh pantesan. Jadi sebetulnya ya Katulistiwa itu gue lebih memilih kata itu menarik karena Katulistiwa itu adalah garis tengah ya. Iya. Ya kan Panas loh. ya, kalau garis Katulistiwanya sana panas. Tapi bagi gue manusia itu kan memang harus menjadi umatan wasaton. Jadi artinya apa tuh? Umat yang di tengah. Oke. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik persoalan adalah pertengahannya. Amin. Bukan doa, bukan doa. Bukan doa. Ini sebuah penjelasan aja yang pernah gue pelajari. Iya, jadi iya. gue ingin menjadi manusia pertengahan. Iya, yang tidak ke pinggir, nggak ke kiri, nggak ke kanan. Istilahnya konsistensinya. Bahasa Inggrisnya
Safe player gitu ya. Ya kan dia selamat terus. Iya betul. Jadi ya kita menjadi umat yang ya menjadi orang yang lebih Baldatun konsisten. toibatun barubun gofur. Gitu, amin ya Allah. Ya Allah. Cek. Ingin konsisten aja, ingin mencoba yang terbaik. Thank you. Melakukan yang terbaik dan bermanfaat bagi semuanya, apapun yang kita lakukan. Thank you. Jadikanlah itu sebagai sebuah ibadah bagi kita. Wah, ini sangat berkesan sekali sore hari ini bersama Pak Muclek. Semoga apa yang dikerjakan oleh Muclek Khatulistiwa beserta rencana-rencana kedepannya itu menjadi kenyataan. Amin. Dan semuanya yang pasti bisa menjadi berkah sehingga tidak ada lagi istilah kata apa ya namanya ya, merasa kekurangan atau apa atau hambatan atau gangguan dan sebagainya. Amin insyaallah. Semoga apa yang kita bicarakan bisa memberikan hiburan, informasi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya apa lagi? Yang udah udah ngeklik dan deal nonton ini, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ke media sosial teman-teman. Jangan lupa juga follow seluruh sosmednya Muclek Khatulistiwa. IG Muclek KTW. Facebook Muclek Khatulistiwa full. YouTube Muclek Khatulistiwa. Nomor rekening. Waduh, itu yang paling enak tuh kalau ditanya itu. Ya sudah, terima kasih banyak. Sampai ketemu kembali di. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati, disingkirkan aja. Yang baik-baik silakan disimpan dan diamalkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan lagi nih, banyak yang belum dimakan, Bro. Makan lah, kau usah kafe. Enak banget ini begini. Wah. Kalau ini pasangannya kopi nih. Ya, kopi.